Kisah-kisah penuh makna sedekah menjadi teman di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berceritalah Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang perempuan menghadap Rasulullah dan keadaan tangan kanannya lumpuh. Berkata ia, "Hai Nabi Allah, tolonglah doakan dan mohonkan dari Allah agar menyembuhkan dan menghidupkan kembali tanganku ini." Maka bertanya Rasulullah, "Apakah yang menyebabkan tanganmu lumpuh?" "Aku melihat dalam mimpi," jawab si perempuan itu, "seakan-akan hari kiamat, api neraka telah dinyalakan, surga didekatkan dan terlihat olehku ibuku berada di neraka. Ibuku memegang sepotong gajih di salah satu tangannya dan di tangan yang lain memegang sehelai kain untuk melindunginya dari api neraka. Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Kenapa engkau ada di sini, Ibu? Padahal engkau adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh suamimu.' Berkata ibuku, 'Wahai anakku, karena saya seorang yang kikir di dunia dan inilah tempat yang orang-orang bakhil.' Kemudian saya bertanya lagi, 'Apakah itu sepotong gaji dan sehelai kain di tanganmu, wahai ibuku?' Kemudian ibu mengatakan, 'Kedua barang ini yang aku sedekahkan di dunia dan tidak pernah bersedekah lagi sepanjang umurku.' Kemudian aku bertanya, 'Di manakah ayahku?' Ibu menjawab, 'Ayahmu adalah seorang yang murah hati.' Lalu aku pergi ke surga dan melihat ayahku berdiri di tepi suatu kolam membagi-bagikan air. Hai ayah, aku berseru pada ayahku, 'Ibuku, istrimu yang taat kepada Allah serta engkau meridhoinya berada di dalam neraka terbakar. Sedang engkau di sini membagi-bagi air kolamnya Nabi Muhammad SAW. Tolonglah beri seteguk air dari kolam ini untuk ibuku.' Hai anakku, kata ayahku, Allah mengharamkan kolam ini bagi orang-orang yang bakhil dan berdosa. Lalu tanpa seizinnya, aku mengambil segelas air kolam itu dan memberikan kepada ibuku yang sedang dahaga di neraka. Seketika itu juga aku mendengar suara dan berkata, 'Semoga Allah lumpuhkan tanganmu yang telah memberi minum kepada si bakhil itu dari kolamnya Nabi Muhammad SAW.' Maka sewaktu aku terjaga dari tidur, aku melihat tanganku sudah menjadi kering. Setelah Rasulullah mendengar cerita perempuan itu, maka diletakkanlah tongkat Rasulullah di tangan perempuan itu dan berdoa, 'Ya Tuhanku, demi kebenaran mimpi yang diceritakan, perbaikilah dan sembuhkanlah tangannya.'
Berkat doa Rasulullah, maka sembuhlah tangan perempuan itu dan kembali seperti semula. Dari cerita tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa bersedekahlah selagi masih hidup, karena harta yang kita miliki hakikatnya adalah milik yang maha pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menitipkan harta kepada kita. Jadi, jika Allah berkenan mengambil kembali melalui perantara hambanya, maka kita harus ikhlas menyerahkannya. Sedekah juga dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Sebaik apapun ibadah kita kepada Allah, bahkan suaminya pun tidak bisa menyelamatkan dari api neraka jika istrinya itu bakhil. Bersedekahlah karena itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian rezekinya. Semoga bermanfaat.